إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kemudahan, kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini dalam rangka salat berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu ayat di surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Kita akan membahas satu ayat di surat Al-Hasyr, tepatnya pada ayat yang ke-18, yang dimana pada ayat ini nanti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk evaluasi diri. Selama ini sudah apa saja yang kita lakukan? Selama ini sudah bekal apa saja yang sudah kita kumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini kami ambil dari sebuah buku kecil berbahasa Arab, yaitu judulnya Muhasabatun Nafs, introspeksi diri, yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada beliau. Di sini beliau membawakan ayat tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, yaitu ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap jiwa, hendaknya setiap orang, setiap individu melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Ya, hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan, Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surat apa tadi? Al-Hasyr ayat yang ke-18. Di dalam ayat ini, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan panggilan. Ya, Allah memulai ayat ini dengan isinya panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang merasa dirinya beriman, orang-orang yang mengaku beriman, maka dipanggil oleh Allah dalam ayat ini. Ya,
Dan tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran yang dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Hampir kurang lebih 90 ayat. Yang di situ Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Disebutkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang ahli tafsir, yang memiliki ilmu dalam pemahaman tafsir Al-Quran selain Abdullah bin Abbas. Ya, di antara para sahabat-sahabat Nabi yang memiliki keahlian, yang memiliki pemahaman dalam tafsir yang terkenal, ya selain Abdullah bin Abbas, itu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Idza sami'ta Allaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu," apabila engkau mendengar ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, apabila Anda mendengar atau apabila Anda membaca suatu ayat yang dimulai dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Fa'ariha sam'aka, maka fokuskan pendengaran Anda. Ya, fokuskan perhatian Anda. Fa imma khairun tu'mar bihi wa imma syarrun tunha anhu. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apabila Anda melewati suatu ayat yang dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka perhatikan ayat tersebut. Fokuskan perhatian Anda. Ya, simak dengan baik-baik ayat tersebut. Kenapa? Fa imma khairun tu'mar, karena di dalam ayat tadi ada perintah. Ya. Yang apabila perintah itu dikerjakan akan mendatangkan kebaikan. Wa imma syarrun, atau di dalam ayat tersebut ada larangan. Yang apabila larangan itu ditinggalkan akan mendapatkan pahala, mendatangkan maslahat dan kebaikan. Ya. Ini kata siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ayat-ayat yang berisi ya ayyuhalladzina amanu itu setelahnya tidak keluar dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama isinya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau isinya larangan. Kalau perintah kita kerjakan. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Entah itu perintah sifatnya wajib atau perintah sifatnya nanti anjuran. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dalam ilmu fikih, ya. Kita kembali kepada ayat tadi, ya, Al-Hasyr ayat 18. Jadi di sini Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka setelahnya di sini ada perintah. Kalau dalam ayat yang kita bahas ini ada perintah. Perintah yang pertama ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, ya, bertakwa. Kita sering ketika ya khutbah Jumat, ketika kita Jumatan, ketika Idul Fitri, Idul Adha, kita diingatkan dalam masalah ketakwaan, ittaqullah. Ya, ketakwaan yang sering kita dengar yaitu melaksanakan perintah atas dasar ilmu dan berharap akan pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan larangan atas dasar ilmu dan takut akan siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara definisi takwa. Ya, macam-macam para ahli ilmu, para ulama memberikan pengertian, berbagai macam pengertian atau definisi dari ketakwaan. Yang kurang lebih diantara definisi yang terkenal yaitu bertakwa adalah menjalankan perintah atas landasan ilmu. Jadi kita tahu ilmunya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Orang melakukan ini kita ikut, ya. Tapi kita menjalankan perintah Allah atas dasar ilmu. Oh, kita tahu, minimal kita tahu dalilnya, walaupun kita nggak hafal. Oh, ini loh dalilnya, ya. Atas dasar ilmu, berarti bukan ikut-ikutan, bukan hawa nafsu, ya. Bukan karena kebanyakan orang, karena akhirnya kita ikut-ikutan, enggak. Tapi kita melaksanakan perintah atas dasar ilmu. Kemudian berharap akan pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bertakwa meninggalkan larangan. Kita tahu ini larangan. Kita tahu ilmunya. Kenapa kita meninggalkan larangan? Karena kita takut akan siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara definisi ketakwaan yang sangat-sangat populer, ya. Menjalankan perintah ada dasar ilmu dan berharap akan pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan larangan atas dasar ilmu dan takut akan siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara definisi ketakwaan.
Ya. Bukan berarti kita tidak ikhlas loh kalau kita beribadah kemudian kita mengharapkan surga, kemudian kita beribadah karena kita takut dari neraka, itu seperti seorang budak. Ya, seorang budak itu mau menjalankan perintah kalau ada iming-imingan, kalau ada iming-imingannya, hadiahnya. Ya, seorang budak itu takut melarang, ya, takut menerjang larangan karena ada siksaan. Bukan seperti itu ya. Ini jangan kita hiraukan kalau ada orang-orang yang ngomong seperti itu, ya. Karena yang kita contoh adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita apa? Beliau mengajarkan kepada kita untuk minta kepada Allah surga, ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari apa? Dari neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau yang mengajarkan kita agar kita berlindung kepada Allah dari nerakanya, ya, dari siksanya, dari azabnya. Karena kita tidak akan mampu menahan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu selama-lamanya. Baik, para jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini setelah Allah memanggil kita, ya, maka Allah memerintahkan kita bertakwa. Ittaqullah. Ini perintah yang pertama. Kemudian perintah yang kedua masih dalam ayat yang sama, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa, setiap orang, setiap individu, setiap person, ya, itu melihat, mengecek apa yang telah dia lakukan, bekal apa yang telah dia kumpulkan untuk menghadapi hari esok. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa melihat dirinya masing-masing, jangan lihat orang lain. Ya, perhatikan diri kita dulu. Hendaklah setiap jiwa, ya, wal tangdur nafsu ma qaddamat lihat. Setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mentafsirkan ayat ini, ya, yaitu firman Allah, wal tangdur nafsu ma qaddamat lihat. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan hasibu anfusakum. Ya, introspeksilah, evaluasilah diri kalian, hisablah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wangduru mada iddakhartum li anfusikum minal a'malis salihati li yaumi ma'adikum. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan wangduru mada iddakhartum li anfusikum, dan hendaklah kalian melihat bekal apa yang sudah kalian lakukan, bekal apa yang sudah kalian kumpulkan berupa amal soleh untuk menghadapi hari dikembalikannya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini tafsir dari Al-Imam Ibnu Katsir. Intinya di situ beliau, Al-Imam Ibnu Katsir, memberikan penjelasan agar setiap muslim, setiap muslimah itu menghisab dirinya, ya, sebelum nanti di hari kiamat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang detail, yang ketat, ya, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung masih di dunia, mumpung masih hidup, ya, mumpung masih bernafas, mumpung masih punya usia, sering-seringlah kita mengecek diri kita masing-masing, ya, melihat, introspeksi, ya. Wal tangdur nafsu ma qaddamat lihat. Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa seseorang itu perlu introspeksi? Ya, kenapa seseorang itu perlu introspeksi? Bahkan jelas-jelas Allah di sini memerintahkan kita untuk introspeksi diri, untuk evaluasi diri, ya. Di mana di sini penulis, yaitu Syekh Wahid Abdul Salam, beliau mengatakan introspeksi diri itu hukumnya wajib, ya. Introspeksi diri itu hukumnya wajib sesuai dengan firman Allah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat. Jadi introspeksi diri, evaluasi diri, kita lihat diri kita masing-masing itu hukumnya wajib, ya.
Kemudian kita mengetahui sendiri bahwasanya setiap manusia itu memiliki apa? Memiliki hawa nafsu. Ya, memiliki hawa nafsu. Yang dimana hawa nafsu ini sifatnya apa? Sifatnya hawa nafsu ini senantiasa mengajak kepada keburukan, senantiasa mengajak kepada kemaksiatan, senantiasa mengajak kepada pembangkangan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu senantiasa mengajak kepada keburukan, ngajak kepada kesyirikan, ngajak kepada kebid'ahan, ngajak kepada kemaksiatan, ngajak kepada dosa-dosa besar, ngajak untuk malas ibadah. Ini ciri khas hawa nafsu manusia. Tabiatnya manusia itu punya hawa nafsu. Ya, innan nafsa la'ammaratum bisu. Oleh karena kalau kita sudah tahu kita punya hawa nafsu, yang dimana hawa nafsu ini senantiasa mengekang kita untuk mengajak kepada keburukan, inilah manfaat yang akan kita rasakan kalau kita evaluasi diri. Ya, sejauh mana kita bisa mengontrol hawa nafsu kita, sejauh mana kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu ini kalau dibiarkan dia akan liar. Ya, dia akan liar. Jadi hawa nafsu ini harus kita tundukkan. Yang pertama kita tundukkan hawa nafsu kita untuk mau belajar ilmu, kita harus belajar. Kemudian kita menundukkan hawa nafsu kita untuk beramal. Setelah kita tahu kita punya ilmu, kita beramal. Ya. Kemudian setelah itu kita menundukkan hawa nafsu kita untuk menyampaikan apa yang kita punya, apa yang kita pahami. Kemudian kita menundukkan hawa nafsu kita untuk bisa bersabar. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Asr. Yang pertama itu apa? Ilmu, illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Iman ini dibangun atas dasar ilmu. Kemudian apa? Wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh. Setelah dia punya ilmu, dia punya iman, dia beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kebenaran. Ini mendakwahkan, menyampaikan. Kemudian wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Ya, ini hawa nafsu ini harus diarahkan ke situ. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Sabar untuk istiqomah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lihat hawa nafsu kita. Sudahkah kita belajar? Sudahkah hari ini kita nambah ilmunya? Sudahkah kita hari ini nambah amalnya? Ya. Sudahkah hari ini kita berkurang kemaksiatannya? Sudahkah hari ini kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu kita lihat. Ya. Kita lihat para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau, yaitu Syekh Wahid Abdul Salam, beliau membawakan sebuah hadis di antara hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi, orang yang pandai itu orang yang melihat dirinya, mengecek dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Ya. Wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala wahil amani. Dan orang-orang yang lemah, orang-orang yang kurang akalnya, itu orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu pengen masuk surga, tapi dia enggak beramal, dia enggak mau belajar. Ya, ini namanya angan-angan. Jadi ada harapan, ada angan-angan. Kalau seseorang itu berharap, kalau dia berharap, maka dia ada amalnya, ada dia berdoa, kemudian dia berusaha. Itu orang yang berharap. Tapi kalau orang itu berangan-angan, berkhayal, dia pengen ini tapi dia enggak berdoa, dia enggak usaha. Ini bedanya berharap dan berhayal. Jadi kalau Nabi tadi mengatakan orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang berakal, itu orang yang senantiasa mengecek dirinya dan dia mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Ya, karena setelah kematian nanti ada nikmat kubur atau azab kubur. Nanti kemudian kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti ada peristiwa-peristiwa setelah itu panjang yang ujung-ujungnya surga atau neraka. Ya, ini kita persiapkan. Jadi ngomong masa depan itu jangan masa depan dunia toh. Ya, kita boleh merencanakan masa depan kita di dunia. Nanti anak kita mau sekolah di mana, nanti kita mau bisnis apa, nanti kita mau beli rumah di mana, itu boleh-boleh saja. Tapi jangan lupa masa depan kita di akhirat. Ya, itu harus kita pikirkan, harus kita punya rencana,
Harus kita punya tekad yang bulat. Bagaimana caranya nanti di akhirat itu kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini masa depan yang hakiki yang di situ, ya. Sudahkah kita melakukan amalan-amalan yang pahalanya terus mengalir, ya? Itu harus kita lakukan. Kita list, kita cek. Oh, saya sudah melakukan ini pahalanya terus mengalir sebagaimana dalam hadis Nabi. Itu kita perhatikan, ya. Harus kita lihat diri kita masing-masing. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaat muhasabah, manfaat introspeksi diri yang pertama tadi apa? Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua tadi dari kalau kita melakukan introspeksi diri, kita akan bisa mengontrol hawa nafsu kita agar tidak liar, ya. Kemudian kita berusaha menundukkan hawa nafsu kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat yang kedua. Kemudian manfaat yang ketiga, di antara manfaat yang kita peroleh ketika kita introspeksi diri sebagaimana yang dikatakan oleh penulis, al-ittila wa ala uyubiha. Kalau kita sering-sering introspeksi diri, maka kita akan mengetahui aib-aib diri kita. Kita akan mengetahui kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Ya. Ini kalau kita melakukan yang namanya muhasabah. Oh, ternyata kita punya aib ini, punya aib ini. Itu akan ketahuan. Ya. Oh, ternyata saya selama ini masih sering ngerasani. Oh, sekarang saya suka nge-share berita-berita yang mungkin masih belum jelas kebenarannya. Oh, selama ini itu kita akan ketahuan. Ya, al-ittila wa la uyubiyah. Jadi kalau seseorang yang introspeksi diri itu akan mengetahui aib-aib dirinya. Karena kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kita ini manusia biasa yang pasti punya salah, punya dosa dan punya aib. Kan begitu ya? Kita bukan manusia yang suci. Terang-terangan saja kita semuanya bukan manusia yang suci. Yang tua, yang muda, yang berilmu, yang awam, itu semuanya punya kesalahan, punya kemaksiatan. Hanya saja Allah masih menutupi aib-aib kita. Ya, seandainya Allah membuka siapa jadi diri kita, akan ketahuan siapa diri kita sesungguhnya. Ya, hanya saja Allah masih menutupi aib-aib yang kita miliki. Ini diantara manfaat dari introspeksi diri. Yang ketiga, kita akan mengetahui kekurangan-kekurangan diri kita. Ya. Misalnya kita lihat muamalah kita sama keluarga, sama istri kita, sama anak-anak kita, ya, sama tetangga, sama orang tua, itu kita cek, ya. Karena dalam Islam itu bukan hanya hablum minallah, bukan hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ada juga hubungan sesama manusia kepada orang tua, kepada tetangga, kepada kerabat, kepada guru, ya, kepada murid, kepada anak dan lain sebagainya. Itu kita lihat. Disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Muhammad bin Wasi'. Ada seorang ulama bernama Muhammad bin Wasi', beliau berkata, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadira ahadun an yajlisa ilayya." Jadi ini seorang ulama namanya Muhammad bin Wasi'. Seandainya dosa-dosa itu punya aroma, seandainya dosa-dosa itu punya bau, ya, maka tidak ada seseorang pun yang mau duduk bersamaku. Ini Muhammad bin Wasi'. Ya. Seandainya dosa itu punya aroma, punya bisa dicium gitu ya. Kalau yang nggak kena corona, yang masih penciumannya masih normal ya. Jadi seandainya dosa-dosa itu punya aroma, bisa dicium, maka tidak ada seseorang pun yang mau duduk bersamaku. Ini Muhammad bin Wasi'. Ya, bagaimana dengan kita? Ya. Tidak ada seseorang pun yang mau berteman dengan kita. Karena saking banyaknya dosa yang kita lakukan selama ini. Disebutkan oleh seorang ulama yang lain, yaitu Dawud At-Ta'i. Ya, Dawud At-Ta'i inda badil umara fa asnu alaihi fa qala law ya'lamun nasu ba'da ma nahnu fihi ma dalla lana lisanun bi dzikrin khairin. Dawud At-Ta'i ini seorang ahli ibadah, ahli ilmu, itu dipuji sama para pemimpin, ya. Dipuji sama amir, dipuji sama wali, dipuji sama gubernur, itu dipuji orang ini. Maka Dawud At-Ta'i, "Lau ya'lamun nasu ba'du ma nahnu." Seandainya manusia itu tahu apa yang aku lakukan, ya,
maka mereka tidak akan memuji saya dengan kebaikan. Ya. Karena seseorang itu tahu akan dirinya sendiri paling tahu, ya. Balil insanu ala nafsihi basirah, dalam surat Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzira. Dan setiap orang itu tahu akan hakikat dirinya sendiri, tahu, ya. Walau alqa ma'adzira, walaupun nanti di hari kiamat dia akan punya alasan ini, punya alasan itu, sudah nggak bisa bermanfaat lagi, alasan-alasan nggak ada manfaatnya, ya. Allah sudah mengutus seorang Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Allah telah menurunkan Al-Quran. Jadi nggak ada argumentasi bagi kita. Kita nggak bisa ngelak, nggak bisa nyangkal. Ya, itu Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basir. Setiap orang itu tahu dirinya masing-masing, tahu kekurangannya masing-masing. Ya, jadi jangan kita pintar-pintar ngoreksi orang lain, sedangkan kita lupa diri kita sendiri. Ya. Kemudian manfaat yang berikutnya, yang keempat, nggak salah ya. Orang yang muhasabah, kata Syekh Wahid Abdus Salam, yaitu al-istidadu lirrokhil. Dia akan siap-siap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang senantiasa introspeksi diri, maka dia sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istidadu lirrokhil. Ya. Karena cepat atau lambat kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ketika ada musibah terjadi, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan cepat atau lambat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa inna ilaihi wa inna ilallahi rajiun. Kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan semasa hidup kita di dunia. Ya. Jadi kalau urusannya cuma kembali kepada Allah tok, itu lebih mudah. Tapi masalahnya kita kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ya. Kita akan ditanya, umur kita digunakan untuk apa? Kita akan ditanya masa muda kita dihabiskan untuk apa? Kita akan ditanya ilmu yang kita pelajari sudah diamalkan atau belum. Kita akan ditanya harta kita dari mana mendapatkan, untuk apa digunakan. Itu akan ditanya. Ya. Itu akan ditanya. Dan kalau kita sudah yakin bahwasanya kita akan ditanya, karena itu disebutkan oleh Rasul SAW dalam hadis yang sahih, maka kalau kita sudah tahu kita akan ditanya, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita siapkan apa jawabannya. Kan begitu. Ibaratnya seorang murid, seorang mahasiswa, dia akan ujian, maka dia akan persiapan. Karena dia akan ditanya, besok akan pertanyaan-pertanyaannya ada. Ya, dia akan persiapan untuk bisa jawab. Ya, ini ujian duniawi. Ini ujian duniawi yang sebentar. Ya, ujian yang hakikat ya nanti pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tentang 4 hal tadi kan. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya 4 hal. Di antaranya tadi umur, harta, ilmu, dan masa muda. Ini persiapkan jawaban dengan baik. Ya, persiapkan jawaban dengan baik. Kemudian manfaat yang kelima, di antara manfaat-manfaat yang akan kita peroleh ketika kita muhasabah, al-izdiyadu minal amalis soleh. Al-izdiyad minal amalis soleh, yaitu kita akan termotivasi untuk menambah amal soleh yang kita lakukan. Kita akan terpacu, kita akan punya semangat untuk lebih menambah amal soleh yang kita lakukan selama ini. Karena ya sekali lagi, kalau kita mau lihat-lihat lagi, kita mulai balik itu umur berapa? Ya, katakanlah umur 15 tahun rata-rata misalnya. Kita balik umur 15 tahun sampai usia kita saat ini, ya kita hitung-hitung ya, berapa kita gunakan untuk sholat, untuk baca Al-Quran ya. Kemudian berapa lama yang kita gunakan untuk tidur, untuk makan, untuk jalan-jalan, belum nanti maksiatnya, dosanya, dan sebagainya. Ya, ini kita lihat. Ini kita lihat-lihat lagi umur kita mulai balik sampai detik ini, berapa amal soleh yang sudah kita lakukan. Kemudian dari amal soleh yang kita lakukan, berapa yang ikhlas di antaranya.
Kemudian berapa di antara amal soleh yang sudah kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, itu harus dilihat semuanya. Karena kalau tidak demikian, amal soleh itu akan sia-sia. Ya, amal soleh tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan disertai keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian manfaat yang keenam, di antara manfaat-manfaat amal soleh adalah di antara manfaat introspeksi diri, dawamul khasyati minallah, senantiasa menampakkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin kita introspeksi diri, maka hal itu akan mendorong kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sendirian, enggak ada orang lain, kita sendirian di kamar, ya, bersama smartphone kita, bersama gadget kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di antara manfaat-manfaat dari apa tadi? Introspeksi diri, ya. Jadi manfaatnya akan kembali kepada diri kita. Dan inilah yang kita yakini para jemaah. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, itu manfaatnya bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha kaya, Allah maha cukup. Allah enggak butuh kepada kita, hamba-hambanya Allah enggak butuh sama sekali. Ketika Allah memerintahkan kita untuk introspeksi diri, itu manfaatnya kembali kepada diri kita semuanya. Tidak ada yang manfaatnya kembali kepada Allah sedikit pun. Ya, ini yang harus kita yakini. Bukan hanya perintah ini saja ya, bukan hanya perintah introspeksi diri, tapi perintah-perintah sholat, silaturahmi, perintah zakat. Itu kalau kita kerjakan, manfaatnya akan kembali kepada diri kita masing-masing, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini Syekh Wahid Abdus Salam, beliau memberikan penjelasan lagi bagaimana cara kita introspeksi diri. Ya, bagaimana cara introspeksi diri yang lebih gampang atau lebih simple. Di sini beliau menjelaskan, beliau membawakan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, muhasabatun nafsi nau'an. Introspeksi diri itu ada dua macam. Introspeksi diri itu ada dua macam. Yang pertama, nau'un qoblal amal wa nau'un ba'dahu. Jadi introspeksi diri itu dilakukan sebelum kita beramal, sebelum kita beribadah, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita ngomong, sebelum kita berbuat. Ya, ini jenis yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, introspeksi diri setelah beramal. Ya, jadi introspeksi diri bisa dilakukan sebelum kita beramal dan setelah kita beramal. Maksudnya bagaimana? Di sini yang pertama, jenis yang pertama, yaitu introspeksi diri sebelum kita beramal. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, an yaqifa inda awwali hammihi wa iradatihi wa la yubadiru bil amal hatta yatabayyana rujhanahu ala tarkihi. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu abdan waqafa inda hammihi fa in kana lillahi madha wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Jadi kalau sebelum kita beramal, ya, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita ngomong, sebelum kita nulis, kita mikir-mikir dulu. Ya. Apakah saya beribadah ini benar-benar ikhlas atau tidak? Ya. Jadi niatnya itu ditata. Niat itu kan dalam hati ya, enggak perlu diucapkan. Jadi saya datang ke majelis taklim itu untuk apa? Untuk siapa? Apa landasannya? Apa dorongannya? Ya. Ketika kita ngasih nafkah istri, itu apa landasannya? Apa niat kita? Jadi sebelum beramal, itu kita lihat niatnya dulu. Ya, kita pasang niat. Ya. Jadi banyak niat-niat yang baik yang bisa kita hadirkan. Ya. Misalnya ketika kita datang ke majelis taklim, itu banyak. Saya datang ke majelis taklim, nanti saya masuk masjid bisa baca doa, saya bisa mengutamakan kaki kanan dulu. Kemudian saya ketemu sama orang, saya mengucapkan salam, saya dapat pahala. Kemudian saya sholat tahiyatul masjid, kemudian saya berdoa antara azan dan iqamah. Itu banyak niatnya banyak. Banyak pekerjaan, banyak ibadah yang bisa kita lakukan ketika kita datang ke masjid, sholat berjamaah, kemudian menuntut ilmu, itu banyak. Jadi kita cek dulu niatnya. Apakah benar-benar ikhlas, ingin mengharapkan pahala ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala, atau masih ada niatan-niatan yang lain? Ini harus kita cek. Ini sebelum beramal ya, sebelum. Atau bisa juga sebelum kita beramal itu kita lihat-lihat dulu. Kira-kira pekerjaan ini kalau saya lakukan itu nilai pahalanya ada atau enggak? Ya. Kira-kira
pekerjaan ini bermanfaat atau enggak gitu loh. Karena Nabi pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda bagusnya keislaman seseorang yaitu dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Jadi sebelum kita ngomong, sebelum kita nulis, sebelum kita aktivitas, coba dipikir dulu, ini kira-kira bermanfaat atau enggak. Kalau bermanfaat, kerjakan. Ya, bermanfaat ini bisa bermanfaat untuk dunia, terlebih-lebih bermanfaat untuk akhirat. Ya, misalnya olahraga itu bermanfaat kan untuk dunia. Badan kita sehat, badan kita seger, enggak ngantuan, kemudian kita bisa cekatan, itu olahraga. Kita menjaga nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Jadi dipikir-pikir dulu lah. Sebelum kita nulis status, ngomentari statusnya orang, kita pikir-pikir dulu. Jangan asal-asalan, jangan saenake dhewe gitu loh. Kita pikir-pikir dulu para jamaah. Ya, minimal kalau bisa memang kita dapat pahala. Kita ada orang ya, dia baru istrinya baru melahirkan, kita ikut doakan, kita dapat pahala. Ada orang ya di medsos, di Facebook, dia baru kepaten ini maksudnya ada keluarganya meninggal, kita ikut mendoakan, itu kita dapat pahala di situ. Ya. Jadi intinya kalau yang kita pahami di sini perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, sebelum kita aktivitas, sebelum kita ngomong itu dipikir-pikir dulu manfaatnya apa, akibatnya apa. Kalau kita ngomong ini nanti akibatnya bagaimana? Apakah akibatnya nanti timbul fitnah, kemudian timbul kegaduhan, ngadu domba antara sama muslim atau bagaimana? Ya, apakah nanti kalau kita menjelek-jelekkan pemerintah, nanti masyarakat benci kepada pemerintah, kemudian mereka ingin memberontak, terjadi pertumpahan darah, wah itu bahaya. Jadi marilah kita lihat diri kita masing-masing sebelum kita ngomong, sebelum beraktivitas. Yang pertama dilihat dulu manfaat atau tidak. Kalau manfaat kerjakan. Kemudian setelah itu dilihat niatnya. Niatnya untuk apa? Apakah untuk Allah Subhanahu wa taala, ingin pahala dari Allah, atau masih ada niatan-niatan yang lain? Ya. Ini contoh dari muhasabah sebelum kita beramal atau beraktivitas. Yang kedua yaitu muhasabah setelah beramal. Ya. Muhasabah setelah beramal. Yang pertama, muhasabah setelah beramal ini contohnya yang pertama ya. Muhasabatuha ala ta'atin qasurat fiha min haqqillahi ta'ala falam tuqiuha 'alal wajhi alladhi yanbaghi. Ya. Muhasabah setelah beramal ini ya. Maka kita introspeksi diri ketika kita menjalankan ibadah itu pasti kita yakini ibadah kita itu masih ada kekurangannya. Ibadah yang kita kerjakan itu masih belum sempurna. Ya, itu yang kita yakini. Jadi ibadah yang kita lakukan itu masih belum sesuai dengan kesempurnaan. Jauh dari katanya sempurna itu jauh, sulit. Oleh karena itu dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian para sahabat, kemudian generasi setelah mereka memberikan contoh dan teladan kepada kita. Setelah sholat, apa yang kita baca setelah salam? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita yakin sholat yang kita kerjakan itu masih belum sempurna 100%, kadang enggak khusyuk. Kadang ini, kadang itu, wis macam-macam lah. Ya. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mohon ampun kepadanya, orang-orang yang beristighfar di waktu malam. Wal mustaghfirina bil ashar. Ya. Jadi orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Ini orang-orang ini bukan orang-orang yang malam harinya itu bermaksiat. Jadi ada orang-orang yang di malam hari mereka bangun, mereka sholat tahajud, mereka sholat witir, mereka baca Al-Quran. Tapi setelah mereka beribadah, apa yang mereka lakukan? Mereka istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah ujub. Saya sudah sholat tahajud sekian rakaat, bacaannya panjang. Bukan seperti itu. Ya, sekali-kali bukan seperti itu. Itu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah apapun yang kita kerjakan, setelah ibadah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Ya. Karena ya itulah diri kita masih jauh yang namanya sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita juga tahu diri. Ya,
nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Namun sampai detik ini kita belum mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Belum mampu mensyukuri itu sepenuhnya. Nikmat mata bisa melihat, nikmat telinga bisa mendengar, nikmat bisa bernafas, nikmat bisa pergi kemana-mana dengan gampang, dengan mudah, nikmat sehat, nikmat waktu luang. Itu belum mampu kita mensyukuri dengan sesungguhnya, ya, belum mampu mensyukuri dengan sesungguhnya. Kemudian ini yang pertama. Jadi ketika kita introspeksi diri, kita lihat ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan, amal soleh yang kita kerjakan dan kita yakini itu masih jauh dari kesempurnaan. Ya, kita baca Al-Quran terkadang sambil ngantuk-ngantuk, ya, terkadang masih salah-salah, masih terbata-bata. Ya, kemudian terkadang kita sedekah terkadang kita masih pengen dipuji sama orang, pengen dilihat, pengen diketahui. Ya, itu macam-macam lah. Semua ibadah yang kita lakukan, kalau kita lihat, kita introspeksi diri, itu masih banyak bolong-bolongnya, masih banyak kekurangannya, ya. Kemudian yang kedua, yaitu ini muhasabah setelah beramal. Kalau tadi yang pertama itu tentang ketaatan, yang kedua ini yaitu seseorang muhasabah terhadap omongan atau ucapan yang sebetulnya itu lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Ya, terkadang kita itu masih melakukan suatu, entah itu perkataan, ucapan, tulisan atau perbuatan yang sebetulnya itu lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Ya, itu terkadang masih ada. Ya, terkadang kita masih kepo sama statusnya orang, ya, pengen tahu, ngorek-ngorek dan sebagainya. Itu kan lebih baik ditinggalkan. Buat apa? Ya, buat apa kita pengen tahu kepribadian orang, pengen tahu kesalahannya orang dan sebagainya. Jadi terkadang ada, kalau mau kita merenung sejenak, kita duduk sebentar, kita lihat, ya, terkadang itu ada, entah itu ucapan, tulisan, omongan atau perbuatan yang sebenarnya lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan. Ya, terlebih-lebih kalau dikerjakan itu buang-buang waktu, ya, apalagi itu jelas-jelas perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara muhasabah setelah beramal, an yuhasiba nafsahu ala amrin mubahin aw mu'tad lima fa'alahu, hal arada bihi darul akhirah fayakunu rabihan aw arada bihi dunya wa ajilaha fayakhsaru dzalika riba. Yaitu seseorang melihat kepada amalan-amalan mubah. Seseorang melihat kepada apa? Amalan-amalan mubah. Untuk apa dia kerjakan? Amalan-amalan mubah ini contohnya apa? Makan, minum, tidur, ngobrol, ya, dan lain sebagainya. Jadi sampai dulu para ulama, ya, sampai para sahabat itu ketika mereka tidur di waktu malam, sebelum mereka tidur itu mereka punya niat. Niatnya apa? Saya tidur ini, saya mau istirahat supaya nanti saya bisa bangun sholat tahajud, badan saya fresh, saya nggak ngantuk, saya bisa sholat malam. Itu niatnya para sahabat. Di antaranya yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu, itu punya niat. Ya, sampai masalah tidur mereka punya niat. Sehingga apa? Ketika mereka tidur mereka dapat apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara-perkara mubah kalau dilakukan oleh seorang muslim dan berharap pahala kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngobrol sama teman, ya. Kalau teman kita lagi sedih, kita hibur. Kemudian kalau teman kita lagi futur, kita nasihati, itu berpahala. Ya. Sampai dalam masalah-masalah mubah, itu para ulama dahulu itu sangat-sangat detail muhasabahnya. Ya. Olahraga, untuk apa kita olahraga dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ya, dalam masalah amalan-amalan mubah ini jangan overload, jangan berlebih-lebihan. Ya, makan, minum itu silakan. Kulu washrabu wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ya, tidur itu silakan tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, ngobrol silakan, itu mubah, tapi jangan berlebih-lebihan, itu saja. Ya. Jadi kalau kita melakukan amalan mubah, kalau kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita dapat pahala. Kemudian amalan mubah ini dikontrol, jangan berlebih-lebihan, akhirnya waktu kita habis. Waktu kita habis untuk ngobrol, waktu kita habis untuk ngomentari status orang, waktu kita habis untuk pengen tahu statusnya orang, waktu kita habis untuk tidur, makan, minum, ngantuk, kebanyakan makan, minum, ngantuk, akhirnya tidur, malas ibadah. Ya itulah
di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ya, ini dalam masalah introspeksi diri. Kemudian kita kembali kepada ayat tadi. Allah di dalam ayat ini apa? Wattaqullah. Allah memerintahkan bertakwa lagi. Jadi di awal-awal ayat Allah memerintahkan kita bertakwa. Di ayat yang sama Allah memerintahkan kita bertakwa lagi kedua kalinya. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya, ini di antara pembahasan yang bisa kita bahas pada malam hari ini atau sore hari ini, yaitu Allah menutup firman-Nya, Innallaha khabirum bima ta'malun, yaitu Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sembunyikan dalam hati, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa setia untuk mencatat apa yang kita lakukan. Ya, Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat apa yang kita ucapkan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dalam surat Qaf. Dan tidaklah suatu ucapan itu diucapkan kecuali ada malaikat raqib yang mengawasi dan malaikat yang mencatat. Ya, ini yang harus kita perhatikan agar kita lebih berhati-hati dan kita lebih termotivasi untuk introspeksi diri. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat karena waktunya sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan, memberikan kita taufik untuk senantiasa muhasabah, senantiasa introspeksi diri, dan agar akhirnya kita bisa memperbaiki diri. Ya. Jadi tujuan introspeksi diri itu agar kita lebih baik lagi, agar kita bisa memperbaiki diri, karena kematian itu bisa datang kapanpun dan dimanapun kita berada. Kematian itu enggak harus sakit dulu, dan kematian itu tidak harus nunggu tua dulu. Semuanya bisa datang tiba-tiba. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.